Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan ya cara merakit kabel. Ya sebenarnya kemarin udah ya. Nah terus saya sebelumnya minta maaf ya yang di komen yang minta jalur yang 6 ya di timer, karena saya belum ya, setiap dapat mesin cuci yang dapatnya yang 3 ya, 3 apa 4. Kalau untuk 6 belum ada ya. Nanti biasa di merek-merek Sanyo ya, merek Sanyo itu merek Denpo ya. Nah ini kemarin ada yang kurang jelas, saya ulang ya untuk merakit kabel. Ini merek Sanyo ya. Cuma saya menjelaskan yang tanpa switch ya. Ini switch udah diputus, jadi dilangsungkan ya. Nah ini kuning 2, ini jalur ke kapasitor ya, masuk ke dinamo mesin cuci, ke dinamo pencucinya ya. Nah ini untuk setrum turun ke bawah ya. Nah ini warna hijau ya, yang mestinya masuk ke sini dulu, tapi karena ini nggak difungsikan. Nah caranya dilangsungin aja ke bawah. Jadi di timer ini ada 2 ini. Nah ini timer pengering ya. Nah timer pengering ini jalur masuk setrum ya, sebenarnya bebas karena kita ngikutin warna. Nah ini setrum warna coklat, ini yang hijau warna ini masuk kapasitor dulu ya. Kita turun ke bawah. Nah ini yang coklat tadi, ini dari jalur timer ya, timer masuk, setrum masuk ke timer. Nah ini yang merah masuk ke timer pencuci ya, ke timer pencuci. Nah ini kuning 2, dia masuknya ke dinamo pencuci ya, tapi lewat kapasitor dulu ya. Nah ini untuk ke pengering ya, dari timer pengering. Untuk langkah awalnya, nah ini di sini ada kabel 3 ya, ada kabel 3. Ini ground ini dipasangnya ke ini ya, ke body dinamo. Cuma ini sementara nggak dipasang ya, nggak difungsikan, tadi lupa nggak dipasang. Pokoknya intinya ini kuning lurik hijau ini dia masuk ke body dinamo ya, dinamo pengering juga dinamo pencuci ya. Tapi ya saya fokus ke sini dulu ya. Nah ini ada warna hitam, merah sama biru ya. Karena di dinamonya skemanya hilang ya, tapi udah saya lihat ini jalur kapasitor ya, ini jalur setrum ya. Nah yang saya lihat di sana ya. Nah terus ini jalur pencuci, karena ini pendek mau saya sambung dulu ya. Saya sambung dulu. Ini ada khusus penyambungnya ya, ini sambungan bakar. Ya dililitkan seperti ini. Ini untuk menyambung kabel ya. Lalu dilipat, kita masukkan ini sambungan bakarnya. Lalu kita bakar ya. Bakar pakai korek. Ya biar ngunci ya, biar lengket. Udah nyambung. Nah ini selanjutnya untuk jalur ke dinamo juga ya, tapi yang lewat kapasitor. Sama ya, dililit begini. Kalau kepanjangan kita potong biar rapi, lipat, lalu kita bakar ya.
Ini kita ambil secukupnya ya. Ini segini cukup mungkin ya, dipotong. Ya kita sambung lagi ya, dililit ya. Nah ini langkah awal ya, penjelasan selanjutnya. Nah yang ini jalur kabel ke dinamo pengering ya. Ini pencuci ya. Pada umumnya kalau untuk pencuci itu warna kuning ya, kalau nggak oranye, kalau nggak oranye merah, kalau nggak kuning merah biasanya. Nah ini yang saya sebut tadi, ada kabel 3 nih, kabel masuk ke dinamo langsung, ada yang naik ke atas ke timer. Nah ini ke ground ya, tapi untuk sementara ini ground nggak saya pasang, kita sambung ke jalur dinamo. Nah ini untuk dinamo pengering warnanya biru ya, karena saya kemarin udah saya lihat skemanya, cuma hilang kertasnya. Ini kepanjangannya, untuk yang hitam dipotong aja. Ini dililit pakai solasi juga bisa ya, karena biar lebih rapi. Ini pakai sambungan bakar. Ini dimasukkan, ini ujungnya hampir kelihatan ya, tapi nanti setelah dibakar dia akan nutup. Nah ini jadi jalur dari kabel colokan, dia masuk ke dinamo pengering. Ini warna biru, warna hitam dia dinamo pencuci ya. Lalu yang coklat kita naik ke sini ya, ke pengering, maaf, ke jalur timer masuk. Ini sebenarnya harus pakai sikring ya, tapi kalau kita yakin nggak ada masalah, aman ya. Ya sebenarnya yang lebih aman pakai sikring. Ya mungkin yang kurang yakin jangan ditiru ya, tetap harus pakai sikring, cuma ini karena saya tutorial aja. Nah ini dilangsungkan begini, mestinya pakai sikring ya. Saya sebenarnya nggak menyarankan ya, mestinya harus pakai sikring demi keamanan ya. Nah ini disambung begini sama. Jadi secara umum jalur sikring itu yang naik ke atas ya, yang naik ke timer. Jadi fungsinya sikring itu kalau sewaktu-waktu ada konsleting untuk pengaman ya. Jadi kabel tidak meleleh. Jadi yang sebelum terjadi meleleh kabel instalasi lainnya, jadi sikring udah putus duluan. Nah ini yang naik ke atas sudah terpasang. Oh maaf, ada yang ketinggalan ya. Ini yang jalur pengering ya. Jalur pengering, ini jalur pencuci, jadi disatukan ya. Maaf, ada yang lupa. Nah ini
Jadi yang naik ke atas 2 ya. Sebenarnya disatukan di atas juga deket timer juga nggak apa-apa. Nah ini dari colokan naik ke atas 2. Jadi yang merah ini untuk timer pencuci, yang coklat ini timer pengering ya. Jadi saya merakit yang tanpa itu ya, tanpa switch. Biasa kan di pengering itu, di deket timer pengering itu ada switchnya ya, pakai switch. Jadi kalau pintunya diangkat dia mati. Kalau dibuka. Kalau ini switchnya nggak difungsikan ya, jadi dilangsungkan. Nah, ini warna biru biasanya masuk switch, warna hijau, tapi kita langsungkan ke bawah ya, tanpa switch ya. Nah ini karena kapasitornya udah nggak ada ya, ini karena saya ngangkat mesin cuci bekas, jadi kita cari di sini yang masih layak ya. Ini biasanya bekas mesin cuci dari Mitsu ini, yang warna-warna seperti ini ya. Ini untuk merah biru ini jalur pencuci. Nah, ini ada abu-abu sama apa ini, ungu, dia jalur pengering ya. Kita tes sebentar. Nah yang kuning ini jalur kabel masuk ke dinamo. Ada yang kuning lagi, dia naik ke atas, ini jalur ke timer pencuci ya. Kita sambungkan. Jadi kabel dari timer, dari dinamo disatukan ya, disatukan ke kapasitor. Ini yang ke atas jalur timer ke pencuci. Nah yang ini ke dinamo pencuci, ini ke kapasitor disatukan. Nah ini yang sebelahnya juga sama begini, jalur ke atas, jalur ke dinamo begini, lalu kita satukan, disatukan sama kapasitor ya. Nah ini selanjutnya untuk jalur dinamo pengering ya. Kalau untuk dinamo pengering dia putaran satu arah, jadi kabel dari atas dari timer hanya satu yang masuk ya. Timer, jalur kabel timer yang dari atas cuma satu. Nah ini warna hijau. Kalau yang pencuci ini ada 2, karena dia putaran 2 arah ya, putar ke kanan putar kiri. Ini putaran satu arah ya. Jadi kalau untuk arah putaran tergantung selera kita mau ke kiri apa ke kanan. Nah ini ada 2 ya jalur, merah hitam masuk ke dinamo, ini abu-abu sama ungu ke kapasitor ya. Jadi begini ya, kita pilih. Kalau kita menyambungkan ke sini, kemungkinan ya seandainya ini kanan ya, putaran ke kanan, berarti ini kiri ya. Jadi tergantung selera kita ya, jadi putaran ke kanan apa ke kiri. Cuma kalau untuk standar dari pabrik ya itu arah putaran ke kiri ya, arah putarannya ke kiri standarnya ya. Tapi pada dasarnya sama ya, mau ke kanan mau ke kiri juga sama ya. Cuma kalau seal di tabungnya itu yang pakai drat, itu diwajibkan ke kiri ya. Soalnya kalau ke kanan nanti seal bisa lepas. Ya coba kita tes ya. Ini belum di ini ya. Belum disolasi ya. Untuk pengetesan aja. Kita putar dulu yang pengering ya.
Nah, itu arah putaran ke kanan ya. Ya, kita cabut dulu. Kita tukar ke putaran arah ke kiri ya, berarti ke yang merah ya. Jadi kalau untuk menentukan putaran kanan kirinya itu berarti jalur masuk ke dinamo ya. Nah, tadi yang hitam dia putaran ke kanan ya, sekarang yang ke kiri. Nah, itu putaran ke kiri. Kita tes untuk pencuci ya, cuma untuk panbel belum dipasang ya. Nah, itu sudah berputar. Sudah berputar. Sebentar ya, belum saya pasang panbelnya. Kita pasang panbel. Nah, itu sudah berputar. Sudah berputar ya. Kita lihat dari pulsator. Nah, itu dari pulsator ya, sudah berputar. Kita tes pengering. Nah, ini pengering walaupun tutup dibuka dia berputar ya, karena switch sudah tidak saya fungsikan. Nah, itu berputar ya, kencang. Ya, mungkin itu saja ya. Mohon bantuannya di subscribe, di like, di share. Silakan yang mau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.